Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 apresiasi drama akan mempresentasikan tentang pasca produksi pementasan drama. Saya selaku perwakilan dari kelompok 10 akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Al-Fatih Rijal Pratama, Rizka Nabilah Nurhidayati, Nova Auliatul Fitriana, dan Heni Lestari. Yang selanjutnya yaitu sesi pemaparan materi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pasca produksi pementasan drama. Pasca produksi pementasan drama merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan pementasan drama yang telah dilakukan, mulai dari pra-produksi pementasan drama hingga pementasan drama yang telah dilakukan. Kegiatan yang dilakukan di pasca produksi pementasan drama adalah pengembalian perlengkapan, peralatan, dan kebutuhan pementasan yang telah dipakai, yang harus dikembalikan pada tempat maupun pada pemiliknya secara aman dan tertib. Dalam pengembalian peralatan dan perlengkapan yang dipakai saat pementasan drama harus dilakukan check and recheck atau memeriksa dengan seksama semua yang telah digunakan sesuai daftar, sarana prasarana atau perlengkapan yang dibawa atau dipinjam dari orang lain saat pementasan drama dilakukan. Kegiatan yang dilakukan selain pengembalian perlengkapan dan peralatan saat pementasan drama adalah kerjasama dalam bentuk dokumentasi fisik kemitraan sebagai bukti kerjasama yang baik dan saling menguntungkan, yakni adanya data dokumentasi promosi dan publikasi kemitraan berupa poster, spanduk, dan pamflet yang dipilih sesuai perjanjian, agar kerjasama yang dibangun dapat terjalin dan terbina dengan baik dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Evaluasi pasca produksi pementasan. Evaluasi merupakan peranan penting dalam setiap kegiatan. Dengan diadakannya evaluasi terhadap segala hal yang pernah kita kerjakan, setidaknya ada beberapa manfaat yang dapat diambil, seperti mendapatkan pembelajaran baru atas saran dan koreksi yang diberikan, sehingga kekurangan dan kelebihan yang terjadi selama kegiatan dilangsungkan dijadikan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya. Tujuan dari evaluasi pasca produksi pementasan antara lain: 1. Mengetahui kekurangan dan kelebihan pelaksanaan pementasan. 2. Sebagai umpan balik untuk perbaikan pada pementasan berikutnya. 3. Saling menghargai kerja tim. 4. Memahami bahwa hasil akhir merupakan hasil kerja tim, bukan perorangan. Yang selanjutnya yaitu fase pasca pementasan. Yang pertama, fase evaluasi kerja pasca pementasan. Pada evaluasi kerja, setelah mementaskan, suatu pentas akan dievaluasi oleh kerja tim. Sesama anggota tim, tidak ada saling menyalahkan apabila ada kekurangan, melainkan mencari solusi dan mencari jalan keluar agar dalam pementasan selanjutnya berjalan baik dan lancar. Yang kedua yaitu fase evaluasi pementasan. Pada saat pementasan berakhir atau pertunjukan berakhir, maka para pemain, tim produksi, dan tim artistik akan berkumpul. Lalu akan diadakan evaluasi dari hasil pementasan tersebut. Pada evaluasi tersebut akan dicari tahu apakah penonton sangat antusias dalam mengapresiasi dan menilai pertunjukan teater modern tersebut, dan juga apakah penonton merasa puas dengan pertunjukan tersebut. Lalu juga akan dicari adakah kekurangan ataupun kesalahan dalam pementasan tersebut. Jika ditemui kekurangan, maka akan dianalisis sehingga di masa depan pementasan akan lebih baik lagi. Sebelumnya saya Al-Fatih Rijal Pratama, nomor NIM
22.101.93.053 akan menjelaskan laporan penanggung-jawaban pementasan. Laporan penanggung-jawaban merupakan suatu kegiatan yang dilakukan setelah selesai melakukan sebuah kegiatan seperti pementasan drama yang dilakukan oleh beberapa anggota tim yang bertanggung jawab pasca pementasan untuk membuat laporan penanggung jawab atau LPJ. Fungsi dari LPJ adalah sebagai bahan evaluasi seluruh proses kegiatan yang sudah berjalan, yang mana nantinya digunakan untuk mempertimbangkan serta memperbaiki dan meningkatkan kualitas kegiatan di masa mendatang sebagai cerminan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya ada beberapa unsur yang harus diperhatikan atau dipenuhi dalam pembuatan LPJ, diantaranya yang pertama rinci, karena laporan pertanggungjawaban wajib dibuat sehingga harus memenuhi informasi kegiatan termasuk di dalamnya. Penulisan laporan penanggung-jawaban juga harus ditulis secara rinci karena menyangkut keberjalanan kegiatan dan penggunaan dana. Yang kedua, transparan. Maksudnya transparan di sini adalah laporan penulisan penanggung-jawaban atau LPJ harus ditulis apa adanya sesuai dengan jalannya kegiatan dan pemasukan serta pengeluaran. Yang ketiga, sistematis dan terpadu. Ya, dalam artian sistematis dan terpadu, dalam penulisan LPJ tidak boleh sembarangan ditulis, sebab LPJ memiliki sifat sistematis dan terpadu. Sifat sistematisnya secara tertulis harus runtut dan sesuai dengan urutan yang menjadi standar. Sedangkan penulisan LPJ terpadu dalam artian harus berkesinambungan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Dengan begitu pembaca akan mudah memahami dan mencari informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana. Yang terakhir, komprehensif. Sebuah laporan pertanggungjawaban harus bersifat komprehensif. Maksudnya, isi dari laporan tersebut harus memuat segala informasi data dan harus diketahui oleh pembaca. Selanjutnya, dalam laporan penanggung-jawaban juga terdapat sistematika penyusunan LPJ. Biasanya, yang pertama itu ada bab pendahuluan. Bab ini memuat alasan yang melatar belakangi diselenggarakannya sebuah acara. Ada 3 subbab dalam bab pendahuluan, yaitu latar belakang, nama kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan. Selanjutnya bab 2, rencana pelaksanaan kegiatan. Bab ini berisi tentang penjelasan rencana pelaksanaan kegiatan yang mencangkup keterangan waktu, target peserta, fasilitas dan sebagainya. Bab ini dibagi ke dalam 3 subbab, yaitu rencana mekanisme kegiatan, rencana anggaran biaya dan susunan panitia. Selanjutnya bab 3, pelaksanaan kegiatan. Di dalam bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada bab 2. Di sini kita melihat apakah rencana yang sudah disusun sesuai dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selanjutnya, bab 4, evaluasi dan hasil pelaksanaan. Dalam bab ini menjelaskan terkait dengan hasil dari pelaksanaan kegiatan, seperti apa saja yang membuat kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan faktor-faktor apa saja yang menghambat terlaksananya kegiatan. Di bab ini terdapat 2 subbab, yaitu hasil pelaksanaan seperti yang terjadi di lapangan dan evaluasi serta kesimpulan dari kegiatan tersebut. Selanjutnya bab 5, penutup. Dalam penutup biasanya berisi ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan tersebut serta permohonan maaf. Yang terakhir ada lampiran. Di dalam lampiran ini biasanya berisi dokumen-dokumen penting seperti pengeluaran dana, pemasukan dana,
media publikasi, dokumentasi, surat-surat, dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.